Shalom saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178 011 6427 atas nama GBI Malayati Diakonia. GBI Rayon 17 Lampung bekerja sama dengan Klinik Lampung Sehat menyediakan layanan call center COVID-19. Informasi yang bisa didapat antara lain, ketersediaan rumah sakit, ketersediaan oksigen, ketersediaan obat-obatan di apotik, telemedicine, ketersediaan donor plasma konvalesen, ketersediaan ambulan, dan panduan isolasi mandiri. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tersebut, dapat menghubungi nomor telepon di 0813 79 70 2200. Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk mengambil roti dan anggur mulai dari hari Senin tanggal 11 Oktober sampai dengan Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. GBI Malayati Sunday School Online Service Minggu 10 Oktober 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Naomi. Jangan lupa ya, GC Online Sunday Service dengan tema Good Habits Minggu 10 Oktober 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Adit dan Ibu Rita. Jangan lupa ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, atau maupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut ini cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung serta mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya kita untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur.
Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Saya percaya kita sepanjang minggu ini boleh mengalami penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Berkat Tuhan yang begitu sempurna, pertolongan Tuhan yang begitu sempurna. Amin. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian sembah kita pada hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurna pertolongan-Mu dan kasih setia-Mu bagi setiap kami.
dalam segala keadaan apapun Tuhan. Biarlah hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hati kami, hidup kami, tubuh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi katakan, pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan.
tinggikan namamu, Yesus. Yesus, Engkau layak, Engkau layak kami sembah. Di hati kami, ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan sebagai persembahan bagimu yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami akan terus menyembahmu ya Tuhan, sebab kami tahu kami ada, karena kami adalah penyembahan, dan untuk menjadi penyembah-penyembahmu ya Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku tahu hidupku penyembahan bagimu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami sungguh berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang menciptakan kami sangat berharga, sangat mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan segenap hati, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku segenap hidupku
Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sungguh tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Segenap hidup kami menyembah kepadamu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Engkau mendapati penyembah-penyembah yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap keluarga-keluarga, dalam setiap rumah-rumah umatmu Tuhan, dipenuhi penyembahan kepadamu ya Tuhan. Biar perkenananmu turun untuk setiap umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapapun umatmu yang saat ini datang beribadah kepadamu ya Tuhan, kami percaya ketika penyembahan itu naik, kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas umatmu di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu, ada terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja atas umatmu Tuhan hari ini Tuhan. Ketika penyembahan itu terus naik di hadapanmu, kami percaya anugerahmu melimpah-limpah bagi keluarga-keluarga. Pekerjaan umatmu diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan setiap studi sekolah umatmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersama dengan umatmu, kami mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Sebab umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajahmu dan berdoa ya Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan turun bagi Indonesia. Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, bahkan kemampuan untuk bangsa kami keluar dari masalah yang ada. Mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sepakat, kami berdoa bagi Bapak-Bapak rohani kami. Berkati hambamu, Bapak Niko Nyotora Harjo, Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya. Pakai lebih lagi Tuhan, era Pentakosta ketiga, kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hambamu, Ibu Debbie,
Bapak Budi Cahyadi, Ketua Rayon 17 yang ada, pakai lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja lewat hamba-Mu, pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu, pakai untuk membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan, atas tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar hamba akan menyampaikan isi hati-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah atas hamba-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka. Sekali lagi, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab
Kau agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, kau agungkan, oh Yehova, kau agungkan, ku agungkan, kau agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan, kau agungkan, oh Yehova, kau agungkan. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk diagungkan, sebab terlalu dahsyat rencana-Mu dalam hidup kami, sebab terlalu ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tak terselami setiap perbuatan-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan, sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari gembala kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyambut seluruh umat Tuhan yang pada hari ini bergabung bersama dengan kami dalam ibadah raya secara online dari GBI Rayon 17. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui doa, pujian, dan penyembahan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk doa, pujian, dan penyembahan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau saat ini hadir dan mengurapi setiap umat-Mu. Memberikan kami telinga untuk mendengar firman Tuhan, mengurapi hati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap pengajaran, perkataan, dan ucapan firman yang diperkatakan pada hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan semua umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, kuduskan, sucikan hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk dalam bulan Oktober dari tahun 2021. Sudah hampir 2 tahun atau lebih tepatnya 20 bulan saudara, kita semua berada di dalam masa pandemi.
Dan kita sudah melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan banyak goncangan yang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa seperti ini banyak timbul teori-teori dan konspirasi-konspirasi yang aneh-aneh. Bahkan di dalam kalangan anak-anak Tuhan sekalipun ada banyak timbul pertanyaan-pertanyaan, kekhawatiran-kekhawatiran, dan kecemasan-kecemasan. Beberapa pertanyaan yang timbul di dalam kalangan anak-anak Tuhan adalah pertanyaan seperti, apakah saat ini kita sudah berada di masa akhir zaman? Apakah dunia sebentar lagi akan kiamat? Apakah kita sudah masuk dalam masa antikris? Kapan kita akan mengalami rapture? Dan bahkan pada beberapa waktu yang lalu, ada anak-anak Tuhan yang takut untuk divaksin karena ada yang mengatakan bahwa vaksin itu ada chip kecilnya di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dan ajarkan kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Saudara, akhir zaman merupakan topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas. Saya melakukan sebuah studi atau research kecil, saudara. Dan saya menemukan bahwa 20% dari semua perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan, yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil, itu berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghakiman terakhir, kebangkitan orang mati, tanda-tanda akhir zaman. Bahkan 36% dari pengajaran-pengajaran Yesus dan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya merupakan pengajaran dan perumpamaan tentang akhir zaman. Dalam kitab Injil Matius, perkataan Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini dicatat dengan sangat teliti, sangat lengkap, dan memiliki jumlah ayat yang paling banyak untuk satu topik pembahasan. Lebih banyak daripada topik-topik pembahasan yang lain yang ada di dalam kitab Matius, saudara. Hal ini menunjukkan bahwa topik akhir zaman merupakan topik yang penting dan secara rutin dari waktu ke waktu Tuhan Yesus mengajarkannya lagi dan lagi kepada murid-murid. Namun saudara, seperti kita ketahui bahwa topik akhir zaman bukanlah topik yang mudah untuk dimengerti atau dipahami oleh kita. Sebab kalau kita sedang berbicara tentang akhir zaman, maka sebetulnya kita sedang mencoba untuk mengerti dan menafsirkan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang mungkin belum dapat kita telaah, belum dapat kita bayangkan, belum pernah kita lihat sebelumnya. Itu sebabnya ada banyak tafsiran-tafsiran yang mencoba untuk menerjemahkan penglihatan-penglihatan dan tanda-tanda akhir zaman yang ditulis oleh Alkitab. Saudara, khotbah saya hari ini bukan berbentuk seminar akhir zaman. Namun saya mau mengajak kita semua untuk bisa melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid tentang akhir zaman ini. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia, maka perkataan firman dan ajaran-ajaran Yesus merupakan kebenaran yang mutlak bagi saudara dan saya. Segala doktrin dan pengertian tentang akhir zaman harus selaras dengan firman dan ajaran yang Tuhan Yesus ucapkan. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat akhir zaman bukan dari kitab Wahyu, bukan dari kitab Daniel, tetapi kita akan melihatnya dari kitab Matius sesuai dengan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama kita nanti akan melihat tanda-tanda akhir zaman apa saja yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita akan melihat nasihat-nasihat dan perintah-perintah apa saja yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid berkenaan dengan akhir zaman ini. Mari kita melihat di dalam kitab Matius 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Di sana dikatakan sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudara, di sini ada 3 pertanyaan yang murid-murid tanyakan kepada Tuhan Yesus. Murid-murid bertanya bila mana atau kapankah bait Allah itu akan diruntuhkan dan dihancurkan. Kemudian murid-murid bertanya apakah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang ketiga, murid-murid bertanya, apakah tanda kesudahan dunia atau yang kita kenal dengan kiamat? Saudara perhatikan kalau saudara membaca dari ayat keempat dan seterusnya. Maka ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-murid ini, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan pertama mereka. Yaitu pertanyaan tentang kapan waktunya bait Allah itu akan dihancurkan atau diruntuhkan. Saudara, sejarah mencatat, pada tahun 70 Masehi, seorang kaisar Romawi yang bernama Vespasianus memerintahkan Jenderal Titus, yang juga merupakan anak kandungnya, untuk mengepung dan merebut kota Yerusalem, supaya mengakhiri pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap kekaisaran Romawi pada masa itu. Saat itu sejarah mengatakan bahwa Jenderal Titus meluluh lantahkan kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci yang ada di dalamnya. Diperkirakan pada waktu itu ada sekitar 1,1 juta orang Yahudi dari masyarakat sipil yang mati akibat perang dan akibat kelaparan karena kota Yerusalem dikepung dalam waktu yang berkepanjangan oleh tentara Romawi. Saudara, apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid tentang runtuhnya bait suci itu sungguh-sungguh digenapi. Namun Alkitab tidak menjelaskan kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan murid tentang kapan waktunya bait Allah itu akan dihancurkan. Padahal saya yakin Tuhan Yesus bisa saja menyingkapkannya kepada murid-murid. Menyampaikan kepada mereka bahwa tahun, tanggal, dan hari di mana bait Allah itu akan dihancurkan. Tetapi Tuhan Yesus merahasiakan itu kepada murid-murid. Sehingga hal tersebut tertutup, termaterai bagi orang-orang Kristen yang ada pada zaman itu. Demikian juga tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman. Banyak daripada nubuatan-nubuatan itu yang masih merupakan misteri dan rahasia bagi saudara dan saya. Seperti sesuatu yang tertutup atau termaterai bagi kita. Bahkan mengenai waktu dan saat kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Anak pun tidak. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Oleh sebab itu, apa yang saudara dan saya bisa lakukan adalah hanya memperhatikan tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita melihat tanda-tanda itu satu persatu digenapi, maka artinya kita sudah ada di dalam masa akhir zaman itu. Dan kita perlu memperhatikan tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Supaya kita bisa berjaga-jaga. Supaya kita bisa selalu siap siaga. Selalu berpegang teguh kepada iman percaya kita. Sebab saudara, apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab tentang akhir zaman itu pasti akan digenapi dan pasti akan terjadi. Jadi apakah tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Saudara,
Di layar saudara saat ini ada beberapa tanda-tanda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan di situ saya berikan ayat-ayat referensinya. Kita tidak akan bisa membuka satu persatu ayat-ayat itu, tetapi nanti saudara mungkin bisa screenshot layar saudara, dan nanti saudara bisa buka referensi ayat-ayat tersebut dan saudara bisa baca. Dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah pertama-tama akan terjadi penyesatan. Lalu yang kedua dikatakan akan terjadi deru perang atau kabar tentang perang. Dan kemudian akan terjadi kelaparan. Dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-11 dikatakan akan terjadi penyakit sampar. Di dalam kitab Matius dan kitab Lukas dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan terjadi penganiayaan atas orang-orang percaya. Dan Injil kerajaan akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Di akhir zaman akan muncul nabi palsu dan antikris, dan perilaku manusia akan seperti pada zaman Nabi Nuh, yaitu dikatakan bahwa mereka saling kawin-mengawinkan, berpesta pora, mabuk-mabukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua tanda-tanda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, sebagian besar itu sudah atau sedang terjadi. Penyesatan sedang terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Teori-teori yang aneh-aneh. Kabar-kabar yang menyesatkan banyak orang, saudara. Deru perang, kabar perang sedang terjadi di mana-mana. Kelaparan, bahkan penyakit sampar. Saat ini kita sedang ada di dalam pandemi COVID-19. Penyakit sampar itu sedang terjadi. Gempa bumi yang dahsyat yang dikatakan akan terjadi di berbagai tempat. Ini pun sudah terjadi, bahkan sedang terjadi. Dan saya percaya akan terus terjadi. Penganiayaan atas orang-orang percaya. Itu terjadi di mana-mana. Dan dikatakan Injil kerajaan akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Hari-hari ini di tengah-tengah masa pandemi yang sedang terjadi, di tengah-tengah segala keterbatasan kita untuk dapat beribadah secara onsite, Injil kerajaan itu disampaikan melalui media-media sosial, melalui YouTube channel, sehingga bisa diakses dan didengar oleh orang banyak dari segala belahan dunia. Injil itu sedang disampaikan, sedang diberitakan kemana-mana. Dan kalau kita melihat perilaku manusia pada zaman sekarang, meskipun kita sedang ada di tengah-tengah masa kesukaran, tetapi segala kejahatan itu masih tetap terjadi. Dari sekian banyak tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, hanya satu yang kita masih tunggu, yaitu munculnya antikris dan nabi palsu. Yang lain itu sudah digenapi dan sedang digenapi. Artinya, hari-hari ini kita sedang berada di masa akhir zaman itu. Itu sebabnya saudara dan saya perlu perhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi nasihat dan tuntunan Tuhan bagi kita orang-orang percaya di akhir zaman. Sebab setelah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid tentang tanda-tanda akhir zaman itu, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka Injil Matius menuliskan, kemudian Tuhan Yesus memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan di akhir zaman. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang setia yang melakukan tugas yang dipercayakannya. Matius 24 ayat ke-45 sampai 51. Di sana dikatakan, siapakah hamba yang setia, yang bijaksana,
yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan, minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hamba yang setia adalah hamba yang didapatkan oleh tuannya melakukan tugasnya dengan setia ketika tuannya itu datang. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, siapakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan sebutan hamba di sini? Apakah Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, tentang pendeta-pendeta, tentang aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja? Atau Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang percaya secara general? Semua orang-orang Kristen, semua anak-anak Tuhan. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa tugas yang dipercayakan atau diberikan kepada hamba ini adalah tugas untuk memberikan makan kepada orang banyak. Dan dikatakan dia akan menjadi hamba yang setia kalau dia ditemui oleh tuannya, dia memberikan makan kepada orang-orang ini tepat pada waktunya. Dan ketika tuannya datang, dia masih melakukan tugasnya dengan setia. Itu sebabnya banyak yang melihat bahwa perikop ini kemungkinan ditujukan oleh Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para pendeta, untuk para gembala, untuk para pelayan Tuhan, atau para aktivis gereja. Sebagai orang-orang yang dipercaya di dalam pelayanan, kita harus memberikan makan kepada umat Tuhan. Makanan yang tepat, pada waktu yang tepat. Supaya mereka dapat dikuatkan. Ketika mereka membutuhkan dikuatkan, mereka dapat dikuatkan. Ketika mereka butuh diteguhkan, mereka dapat diteguhkan. Ketika mereka perlu tuntunan Tuhan, mereka dapat mendapatkan tuntunan Tuhan. Kalau kita memberikan makanan yang tepat, pada waktu yang tepat, maka umat Tuhan dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Namun saya percaya saudara bahwa ayat ini bukan hanya ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin. Tetapi ayat ini juga ditujukan kepada semua orang percaya. Setiap kita diberikan tugas dan kepercayaan oleh Tuhan Yesus secara spesifik. Siapapun kita, apapun latar belakang pendidikan kita, apapun pekerjaan yang kita miliki saat ini, apapun latar belakang keluarga kita, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin. Mungkin di dalam rumah tangga kita dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin istri kita, untuk memimpin anak-anak kita. Mungkin ada yang dipercaya untuk memimpin di dalam sebuah organisasi, atau di dalam kantor, di tempat pekerjaan kita. Kita dipercaya untuk memimpin tim kita. Atau mungkin di dalam komunitas, di dalam cell group. Tuhan percayakan kita orang-orang untuk kita pimpin. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi hamba-hamba yang setia. Menjadi hamba-hamba yang memberikan makan kepada mereka yang kita pimpin. Makanan yang tepat, pada waktu yang tepat. Memberikan nasihat yang tepat, didikan yang tepat, memberikan tuntunan yang tepat kepada mereka. Saudara, jika Tuhan panggil kita untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita, jadilah orang tua yang bijaksana, yang memimpin mereka, menuntun mereka, menasehati mereka, memberi mereka makan tepat pada waktunya, mengajarkan hal-hal yang baik, mengimpartasikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita.
Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita untuk memimpin di dalam sebuah jaringan, memimpin di dalam sebuah komunitas, atau mungkin di kantor kita Tuhan percayakan kepada kita orang-orang yang kita pimpin, maka jadilah pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang memberikan nasihat, yang memberikan arahan dengan benar. Bukan menjadi pemimpin yang memecah belah atau yang menimbulkan keresahan di antara orang-orang yang kita pimpin. Kalau Tuhan panggil kita dan percayakan kita sebagai seorang guru untuk mendidik dan memimpin anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, jadilah guru yang baik, guru yang memberikan nasihat, guru yang memberikan nilai-nilai dan menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan anak-anak dan murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya bahwa Tuhan mau agar kita semua menjadi hamba-hamba yang setia, yang didapati oleh tuannya melakukan tugasnya pada saat ia datang nanti. Jangan menjadi hamba yang jahat. Sebab Tuhan Yesus mengatakan bahwa hamba yang jahat adalah hamba yang hidup seenaknya dan semaunya, saudara. Hamba yang jahat adalah hamba yang berpikir dan berkata dalam hatinya bahwa Tuanku tidak kunjung datang. Bahwa tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang minta pertanggungjawaban kepadanya. Tidak ada yang menegur dan mendisiplin dia. Oleh sebab itu, saudara, ia hidup semaunya. Dikatakan ia menyakiti dan melukai banyak orang, memukul banyak orang. Mungkin tidak memukul atau menyakiti secara fisik. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang yang memukul dan menyakiti dengan perkataan. Melukai banyak orang dengan perkataan. Memfitnah. Membunuh karakter seseorang. Atau bahkan merusak, menghancurkan reputasi seseorang. Hamba yang jahat adalah hamba yang hidup di dalam kedagingan. Hidupnya penuh dengan pesta pora. Mabuk-mabukan, maunya mengikuti hawa nafsunya saja. Maka Tuhan Yesus katakan, nanti kalau tuannya datang di waktu yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, tuannya itu akan membunuh hamba yang jahat ini dan memasukkannya ke dalam neraka. Itu sebabnya kita diingatkan oleh Tuhan agar supaya kita semua dapat menjadi hamba-hamba yang setia, yang melakukan tugas kita, sehingga ketika dia datang, dia menemukan kita setia. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang menjaga pelitanya agar tetap menyala. Kitab Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya kali yang kedua itu seperti kedatangan mempelai laki-laki yang disambut oleh 10 orang gadis penyambut, saudara. 5 di antara gadis-gadis itu adalah bijaksana karena mereka membawa persediaan minyak sehingga pelitanya dapat terus-menerus menyala. Tetapi 5 di antaranya adalah bodoh karena mereka tidak membawa persediaan minyak. Sehingga ketika mereka kehabisan minyak, mereka tidak dapat menjaga pelita mereka untuk tetap menyala. Untuk dapat mengerti perikop atau perumpamaan ini, saudara, maka kita perlu mengerti tentang tradisi orang-orang Timur Tengah pada zaman itu. Pada zaman itu, ketika sepasang kekasih hendak menikah, maka sang mempelai pria bersama dengan teman-temannya akan beramai-ramai datang menjemput sang mempelai wanita. Mereka akan membentuk satu prosesi barisan arak-arakan yang besar. Dan pada saat yang bersamaan, sahabat-sahabat dekat daripada mempelai wanita ini akan bersiap dengan pelita mereka. Ketika sahabat-sahabat mempelai wanita itu mendengar suara mempelai datang, songsonglah dia. Maka mereka akan membawa pelita mereka dan mereka akan keluar ke jalan dan menunggu kedatangan mempelai pria bersama dengan arak-arakannya. Dan kemudian mereka akan menuntun dan mengawal mempelai pria itu ke rumah mempelai wanita. Itu sebabnya sebagai penunjuk-penunjuk jalan, gadis-gadis penuntun ini harus menjaga pelita mereka untuk tetap menyala. Tuhan Yesus berkata bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Di dalam perumpamaan lain dia berkata bahwa sebuah pelita yang bercahaya tidak mungkin ditaruh di bawah tempayan. Sebuah pelita yang sedang menyala tidak mungkin ditaruh di bawah kolong daripada ranjang. Tetapi sebuah pelita yang menyala itu harusnya ditaruh di kaki Dian supaya cahayanya dapat bersinar dan semua orang dapat melihat terangnya. Artinya Tuhan mau agar pelita kita menyala. Pelita kita bersinar di tengah-tengah kegelapan supaya terang kita dapat dilihat oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari kegelapan. Goncangan-goncangan sedang terjadi di mana-mana. Kejahatan, penipuan itu bermunculan di mana-mana. Hari-hari ini adalah masa yang semakin gelap, semakin larut. Dan kita semua sedang menantikan kedatangan sang mempelai pria itu. Tetapi segelap apapun hari-hari yang kita lewati, satu hal yang saudara dan saya harus jaga adalah pelita kita. Pelita kita harus tetap menyala. Hidup kita harus tetap bersinar. Kita adalah terang dunia. Jangan biarkan terangmu redup. Jangan biarkan pelitamu redup. Setiap kita bertanggung jawab untuk menjaga pelita kita, untuk dapat tetap menyala dan bersinar sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan menemukan kita sebagai anak-anak terang. Hal ketiga yang Tuhan ingatkan kepada kita di akhir zaman ini adalah supaya kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Matius 25 ayat 14-18 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, di dalam perumpamaan tentang talenta ini, seringkali kita menafsirkan bahwa talenta yang dipercayakan kepada 3 orang hamba ini berbicara tentang keterampilan atau bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, saya melihat bahwa talenta-talenta yang dipercayakan ini berbicara lebih daripada sekedar bakat atau keterampilan. Dalam kamus Alkitab, yang saudara dan saya bisa temukan di halaman-halaman belakang dari Alkitab kita. Di sana dikatakan bahwa dalam masa perjanjian baru, talenta adalah sebuah ukuran jumlah uang yang sangat besar yang nilainya sekitar 6.000 dinar. Pada zaman Yesus, saudara, 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Jadi 1 talenta atau 6.000 dinar berarti nilainya kurang lebih 16 tahun kerja. Sebuah nilai yang sangat besar, saudara. Tuhan Yesus katakan bahwa kerajaan sorga itu seperti orang yang mau pergi ke luar negeri lalu menitipkan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Yang perlu kita mengerti di sini adalah bukan soal perbedaan jumlah talenta yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi setiap orang dari ketiga hamba ini menerima sebuah jumlah yang sangat besar yang dipercayakan kepada mereka untuk dikelola. Bukan soal besar atau kecilnya ukuran kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang perlu kita mengerti adalah sebuah kepercayaan tetaplah kepercayaan. Apakah itu kecil, apakah itu besar, sebuah kepercayaan tetaplah kepercayaan. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat mahal yang tidak boleh saudara dan saya anggap rendah atau remehkan. Sebab ketika sebuah kepercayaan itu terlukai, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Dan kita harus melewati berbagai macam kesulitan untuk dapat memulihkan kepercayaan itu kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan percayakan kepada kita pasangan kita, suami kita, istri kita. Tuhan percayakan kepada kita anak-anak kita. Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan, usaha, bisnis, jabatan, pelayanan. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita telah sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Sebab jika kita dapat dipercaya dengan hal-hal yang kecil yang ada pada kita saat ini, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Hal-hal yang mungkin belum pernah kita bayangkan dalam pikiran kita. Bahkan mungkin tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan akan percayakan kepada kita kalau kita dapat dipercaya dengan hal-hal yang kecil. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di akhir zaman untuk menjadi hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
Dalam kitab Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 33 dikatakan di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini itu sama seperti yang dilihat dan didengar oleh Yohanes dan dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12. Hal ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Saat itu semua orang akan dikumpulkan di hadapan Tuhan dan kemudian Tuhan akan mengadili dan menghakimi satu persatu. Pada saat itu dikatakan Tuhan akan memisahkan orang-orang yang melakukan kebaikan dari antara mereka yang melakukan kejahatan. Sama seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita semua akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Dan berdasarkan perkataan yang kita ucapkan. Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dia berkata kepada jemaat di Roma bahwa kita dibenarkan karena iman. Tetapi Rasul Paulus juga menuliskan di dalam kitab Roma bahwa kita semua akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Meskipun kita dibenarkan dengan iman, tetapi kita masih akan diadili sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Roma 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8, Rasul Paulus menuliskan begini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Itu sebabnya saudara, sebagai orang-orang percaya, anak-anak terang, kita harus terus-menerus berbuat kebaikan. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk saling mendoakan, untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus terus-menerus memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jauhi kejahatan, jauhi iri hati, kebencian, kepahitan, bahkan kemarahan. Jaga mulut kita supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang gak pantas. Supaya kita tidak mengucapkan fitnah. Supaya kita tidak menyebarkan kabar bohong, hoax, atau menyebarkan kebencian. Sebab akan tiba waktunya di mana kita semua akan menghadap tahta penghakiman Tuhan. Dan pada saat itu kita semua akan diminta pertanggunggan jawab atas segala yang kita telah buat dan atas segala apa yang telah kita ucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak terang, hendaknya perbuatan kita menjadi perbuatan yang memberkati orang dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang menyembuhkan, perkataan-perkataan yang memulihkan, dan perkataan-perkataan yang meneguhkan, yang memberkati banyak orang. Terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik dan memperkatakan hal-hal yang baik. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan
untuk menjadi terang dan garam dunia. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi umat-Mu, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami boleh bersiap siaga senantiasa, berjaga-jaga. Kami tahu sekarang bahwa kami ada di akhir daripada masa akhir zaman. Dan oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa, biarlah kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan kami semua, supaya kami tetap teguh berpegang kepada iman kami. Tetap menjaga pelita kami untuk menyala. Tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetap setia pada tugas dan panggilan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada saat Engkau datang nanti, Engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa melakukan bank transfer kepada rekening yang ada di layar saudara. Atau yang kedua, saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara dan melakukan e-payment. Atau yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan membawanya ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Kalau kita sudah siap untuk memberikan persembahan, mari bersama-sama saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Angkat persembahan kita tinggi-tinggi dan kita akan perkatakan ini bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah online kita. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua untuk tetap bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.